Halo semuanya, selamat datang di channel Mangarei. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gushen Wang. Di villa sekolah, Suhan sedang duduk di atas sofa bersama dengan monster kucingnya. Dia berpikir kebenaran tentang pemulihan Reiki. Sebagai powerhouse level immortal di kehidupanku yang sebelumnya, aku tidak tahu banyak tentang itu, objek tersembunyi apa yang ada di dalam tubuh bocah itu. Aku benar-benar penasaran, tapi sayang sekali, itu rahasia. Li Kaisan tidak akan memberikannya ke dunia luar, pikir Suhan. Tak lama kemudian Liang Shu berteriak memanggil nama Suhan. Dia menyebutkan bahwa sudah terkirim. Suhan yang bingung dengan perkataan Liang Shu, menanyakan apanya yang sudah terkirim. Dengan memegang dua kartu, Liang Shu menyebut bahwa poin kontribusinya sudah dikirim. Liang Shu kemudian menyerahkan kartu kontribusi milik Suhan. Liang Shu menjelaskan bahwa dia bisa memeriksa poin kontribusimu di dalam. Di kantor sekolah, Suhan dan Liang Shu sedang mengecek poin kontribusi mereka. Liang Shu mengatakan, "Kak Su, aku pikir kamu akan mendapatkan setidaknya 500 poin kontribusi kali ini, bagaimanapun, aku mendapatkan 300 poin kontribusi," ucap Liang Shu. Namun ketika Suhan mengecek poin kontribusinya sangat banyak sekali. Di mana poin kontribusi dari Suhan adalah 5032 poin. Liang Shu sangat terkejut, karena ada begitu banyak poin kontribusi yang didapatkan oleh Suhan. Liang Shu menanyakan kepada Suhan, "Bagaimana bisa ada begitu banyak? Kakak Su kamu sangat kaya," ucap Liang Shu. Suhan berpikir bahwa hadiah poin kontribusi di sekolah cukup adil. "Setelah semua, aku sudah menyelamatkan banyak orang kali ini, dan bahkan pohon 9 mistis sudah menumbuhkan daun," pikir Suhan. Kemudian Liang Shu mendapatkan telepon, dan Suhan dari kejauhan mendengarnya. Bahwa ekor naga yang mereka minta sudah datang di sini. Liang Shu langsung berlari ke arah Suhan, dia mengatakan bahwa ekor Raja Naga Hitam sudah datang. "Kapan itu akan dimakan?" tanya Liang Shu. Suhan terkejut dengan Liang Shu yang begitu semangat. "Kamu bukan orang supernatural, ini tidak akan efektif untuk kamu makan, tapi kamu bisa meminum sopnya," ujar Suhan. Kemudian, Suhan meminta Liang Shu untuk memanggil Raja Sapi dan juga Silverwing, karena dia akan memberikan untuk mereka juga. Dengan penuh semangat, Liang Shu mengikuti perintah dari Suhan. Mereka semuanya akhirnya berkumpul dan juga ada ekor naga Raja Hitam yang sudah datang. Monster kucing sangat bersemangat dengan adanya ekor naga. Dia menyebutkan dengan semangat, "Daging naga, daging naga. Meskipun tidak murni, ini sangat harum." Kemudian dia langsung melompat dan akan memakannya, namun Suhan menarik monster kucing itu. Monster kucing itu langsung marah karena Suhan tidak membiarkannya menikmati ekor naga itu. Namun Suhan mengatakan untuk jangan khawatir, karena kebanyakan ekor naga ini disiapkan untukmu. Kemudian Suhan menyuruh Silverwing dan juga Raja Banteng untuk memakan daging itu. Keduanya sangat bersemangat setelah diperintah Suhan untuk memakan daging naga Raja Hitam. Monster kucing dia suruh untuk menyerap esensinya, sedangkan Liang Shu disuruh makan supnya. Monster kucing itu marah dengan apa yang diperintahkan oleh Suhan, karena dia ingin makan daging. Dan Liang Shu juga meminta untuk makan daging. Suhan marah dengan Liang Shu dan monster kucing, menurutnya itu tidak ada gunanya bagi kalian berdua makan daging, itu akan sia-sia. "Menurutlah," ucap Suhan langsung memukul monster kucing ke lantai. Beberapa saat kemudian setelah Suhan marah, monster kucing menyerap esensi dari ekor Raja Naga Hitam. Sedangkan Silverwing dan juga Raja Sapi sedang memakan daging dari ekor naga itu. Raja Sapi dan Silverwing yang memakannya mengatakan, "Sangat harum, daging naga ini benar-benar nikmat," ucapnya. Sedangkan Liang Shu memakan supnya, dia sangat senang dengan memakan supnya. Menurut Liang Shu, dia sekarang merasa kekuatan spiritualnya meledak, penuh dengan kekuatan. 2 jam kemudian monster kucing itu berhasil menyerap semua esensi dari ekor Raja Naga Hitam, dan menyisakan tulang belulangnya saja. Setelah selesai menyerap, dia kemudian merasakan auranya bertambah dengan drastis. Tubuh dari kucing itu langsung berubah menjadi semakin besar akibat menyerap esensi dari Raja Naga.
Suhan berpikir bahwa kucing besar memiliki asal yang luar biasa, tapi sekarang sedang berada dalam periode terlemahnya. Esensi dari ekor naga yang terluka bisa menstimulasi beberapa kekuatannya. Ketika waktunya datang, bawa ke dunia bunga, dan lapisan pengaman lainnya bertambah, pikir Suhan. Raja sapi yang sedang mengunyah daging ekor naga, langsung mengeluarkan kekuatan yang begitu meluap. Dia merasa darah dari kekuatan spiritual di tubuhnya menguat. Tak lama berselang, Silverwing juga merasakan kekuatan juga keluar dengan terbukanya sayap emas miliknya dengan begitu besar. Silverwing menyebutkan bahwa sayapnya berevolusi menjadi sayap emas. Dirinya merasa kemampuan sepasang sayap ini akhirnya tumbuh menjadi harta karun sungguhan, ucap Silverwing begitu bahagianya. Melihat banyak temannya yang berkembang, Suhan berpikir bahwa dirinya berlatih sendirian di kehidupannya sebelumnya tanpa teman. Inilah alasan kenapa Kaisar berani membunuhnya. Di kehidupan kali ini, dirinya memiliki pohon 9 mistis, dan dirinya juga memiliki banyak teman. Dirinya ditakdirkan untuk tidak pernah bertarung dengan sendirian lagi, pikir Suhan. Liangshu yang sedang mengaduk sup naganya agak sedikit cemburu, karena semua temannya bertambah kuat, dan kenapa dirinya tidak berubah. Tidak mungkin, aku ingin minum lebih banyak, ucap Liangshu dengan sangat kesal. Akhirnya dia menghabiskan semua supnya dengan sendirian. Suhan kemudian melihat tulang naga yang tersisa, dia berpikir, bagiku sangat penting untuk menggunakan sisa tulang ini untuk mengkultivasi tubuh suci surgawi miliknya. Suhan kemudian menyerap tulang ekor naga itu, dengan sekali serap, dia berhasil naik 2 tingkatan surgawi kecil, dari tingkat 15 ke tingkat 17 surgawi kecil. Suhan berpikir bahwa ekor naga hanya naik 2 kali, sepertinya Raja Naga Hitam jauh dari naga sungguhan, pikir Suhan. Keesokan harinya, Suhan dan Liangshu sedang berbincang. Kakak Su, setelah pemulihan Reiki, sekarang ujian seni bela diri global meningkat dan beberapa sekolah bela diri didirikan. Cina akan memulai kompetisi sekolah bela diri, jelas Liangshu kepada Suhan. Mendengar kabar tersebut, Suhan menanyakan kapan kompetisi tersebut. Suhan berpikir, bahwa di kehidupannya yang sebelumnya, dirinya memisahkan diriku dengan dari sistem sekolah dan berlatih sendirian. Aku tidak tahu banyak tentang sekolah bela diri, pikir Suhan. Liangshu mengatakan, seharusnya dalam 3 bulan lagi, manajemen senior sudah memulai persiapannya. Terutama sekarang ada ratusan sekolah bela diri di Cina. Hanya Qingbei dan Tianjin yang mendapatkan sumber daya paling banyak, yang mana akan membuat banyak sekolah bela diri tidak puas. Terutama ke-7 sekolah bela diri teratas lainnya, mereka semua ingin meruntuhkan Qingbei dan menggantinya. Jelas Liangshu. Suhan kemudian menambahkan bahwa Tianjin dan Qingbei adalah sekolah bela diri yang sudah ada sebelum kebangkitan Reiki, bukan untuk publik. Apa sekolah lain memiliki kekuatan untuk menantangnya? Tanya Suhan. Liangshu mengatakan bahwa itu buruk, terutama setelah kebangkitan Reiki, sekelompok jenius dan penyihir muncul dalam berbagai macam tempat. Siapa yang tahu ada berapa banyak kriminal di sekolah lainnya. Selain itu, tidak pernah ada pertarungan yang mirip sebelum ini. Jadi, banyak sekolah ingin mencoba dan memulai persiapan untuk kompetisi ini lebih awal, ucap Liangshu. Terlihat Suhan di dalam villanya, dia sedang duduk dengan kapak homemade-nya, dia menyebutkan bahwa semuanya selesai. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kapak perang Hongmen. Kapak perang Hongmen adalah satu-satunya senjata yang pernah aku lihat dan bisa bertumbuh tanpa batas. Aku bahkan tidak tahu apa aku bisa menumbuhkannya hingga akhir. Di kehidupanku sebelumnya, dewa yang dikenal sebagai master senjata, setelah membuat salinan kapak Hongmen, menghabiskan banyak tenaga dan usaha yang tak terhitung jumlahnya untuk menumbuhkan dan mengevolusikannya, dan akhirnya bisa memotong harta karun peri seperti memotong sayuran. Sekarang dirinya penuh harapan untuk kapak perang Hongmen asli ini. Sekarang memulai peningkatan, ucap Suhan langsung memulai evolusi terhadap kapak Hongmen-nya. Suhan mengungkapkan, bahwa kapak perang Hongmen menyerap seluruh esensi dari harta karun nyata, ditambah, harta karun nyata yang dimiliki Raja Naga Hitam adalah harta karun yang sangat kuat, di antara harta karun nyata yang ada. Jadi, kekuatan yang hebat sedang memasuki kapak perang. Terlihat kapak itu sudah memulai bentuk yang baru, dan berevolusi dengan bentuk baru.
Akibat kuatnya perubahan dari kapak Hongmen, membuatnya banyak petir yang menyambar ke arah villa Suhan dengan sangat besar. Suhan melihat, begitu banyaknya kekuatan yang dikumpulkan oleh kapak Hongmen, dia menilai bahwa kapak Hongmen merupakan tubuh celestial, jadi harus memiliki petir. Petir yang menyambar itu terlihat dari luar dengan begitu dahsyatnya. Ada 2 orang siswa yang melihat kejadian itu. Temannya mengatakan, "Apa kau mendengar petir?" Namun temannya menyangkal bahwa tidak ada petir di hari yang cerah. "Kau pasti salah dengar," ucapnya. Namun tak lama kemudian, petir besar menyambar kembali dengan kuatnya. Mereka berdua yang melihatnya ketakutan. "Sialan, tersambar petir di siang hari. Ini, dosa besar macam apa yang dia buat," ucap kedua orang yang melihat pancaran petir. Banyaknya petir yang menghantam villa Suhan adalah akibat dari kuatnya perubahan dari kapak Hongmen. Setelah memakan waktu yang cukup lama, akhirnya kapak tersebut menunjukkan wajahnya dengan sangat bagus. Suhan kemudian menariknya dan mengatakan bahwa itu telah selesai untuk evolusinya. Kemudian pintu villa Suhan dibuka. Mereka adalah Long Aotian dan juga Qiwea, karena mereka berdua adalah tetangganya. Long Aotian menanyakan, "Suhan, apa kau baik-baik saja? Aku mendengar petir dari sini," tanya Long Aotian. Namun Suhan langsung menyerang mereka berdua dengan kapak Hongmen-nya. Long Aotian terkejut dengan serangan dari Suhan. Mereka marah. "Sialan, apa yang kau lakukan?" ucap Long Aotian. Qiwea dan juga Long Aotian langsung mengeluarkan kekuatan jiwa mereka, yaitu kera dan juga jiwa naga. Namun, keduanya tetap saja terlempar akibat serangan yang dilakukan oleh Suhan dengan kapak Hongmen miliknya. Long Aotian yang terkena serangan itu menanyakan, "Suhan, apa kau gila? Atau kau sedang latihan?" Tiba-tiba menyerang, "Apa yang kita lakukan?" tanya Long Aotian kepada Suhan. Tanpa rasa bersalah Suhan menyebutkan, "Maaf, aku sedang mencoba kekuatan senjata baru ini. Ini lebih kuat dari yang aku duga, masuk ke dunia bunga dan menambah lebih banyak poin," ucap Suhan dengan semangatnya. Di sekolah, terlihat Suhan sedang berjalan seorang diri, di depannya ada Silverwing dan juga Raja Banteng serta Liangshu. Liangshu mengatakan, "Kakak Su, apa kau tidak masuk kelas hari ini?" Suhan menyebutkan bahwa dia tidak akan masuk kelas, karena ada sesuatu yang dia lakukan. Suhan berpikir, meskipun kualitas mengajar bela diri Universitas Kinbei tidak buruk, tapi baginya itu tidak berguna. Dirinya mungkin lebih baik pergi ke ruang energi untuk berlatih. Kali ini, ada harta karun nyata, ucap Suhan berjalan dengan penuh senyuman. Akhirnya Suhan tiba di ruang energi, dia membuka pintunya dan kemudian masuk ke dalam. Satu murid penjaga yang melihatnya terkejut sedangkan yang satunya tertidur. Dia membangunkan temannya, "Cepat bangun, lihat siapa yang datang," ujar temannya membangunkan si kepala merah. Penjaga kepala merah terkejut dengan kedatangan Suhan. "Sialan, ini dia lagi," ucap kaget. Suhan dengan tersenyum mengatakan, "Kalian berdua, kita bertemu lagi." "Aku ingin masuk ke ruang energi untuk berlatih," ujar Suhan. Penjaga kedua yang mendengarnya terkejut. "Suhan, apa kau memiliki kartu latihan untuk masuk ke ruang energi lagi?" tanyanya kepada Suhan. Dia berpikir, terakhir kali kau menggunakan kartu latihan ruang energi gratis, kau berlatih selama 10 jam. Dan menghabiskan seluruh ruang energi, aku tidak akan melakukannya lagi, pikir penjaga berkepala hijau. Suhan kemudian menyebutkan bahwa dia kali ini tidak memiliki kartu dan akan menggunakan poin untuk berlatih. Kedua penjaga itu merasa lega, karena Suhan berlatih menggunakan poin kontribusi. Kalau begitu kedua senior itu merasa senang dengan Suhan yang menggunakan poin kontribusi. Salah satu penjaga mengatakan, "Suhan, apa kau tahu kalau ruang energi membutuhkan banyak poin untuk berkultivasi, dan murid baru biasa tidak bisa menanggungnya? Bahkan jika itu murid lama yang sudah lama di sekolah beberapa tahun, ini tidak buruk untuk bisa berlatih sekali dalam setengah tahun." Suhan yang mendengar penjelasan dari seniornya mengatakan bahwa dia sudah tahu. Dan dirinya punya cukup poin, dan jangan mengganggu, ucap Suhan menyerahkan kartu poin kontribusinya. Penjaga itu pasrah dengan perkataan dari Suhan. "Kau masih tidak tahu apapun tentang biaya ruang energi. Apa kau tahu biaya latihan 1 menit di ruang energi membutuhkan 8 poin kontribusi?
Dengarkan, ini bukan 1 jam, ini 1 menit 8 poin kontribusi, ucapnya kesal dengan Suhan. Namun Suhan dengan santainya mengatakan bahwa itu bagus, dan beri aku 10 jam, ucap Suhan. Kedua orang penjaga itu terkejut dengan permintaan Suhan, karena sudah dijelaskan, tetapi masih tetap nekat mengambil poin kontribusi. Akhirnya senior penjaga itu pasrah, dan dia akan mengecek berapa saldo milik Suhan terlebih dahulu. Dia menjelaskan, Suhan, meskipun kamu cukup bagus sebagai murid baru, biaya ruang kontribusi adalah 8 poin per menit, dan 1 jam adalah 480 poin. Ini bahkan tidak cukup, meskipun 90% murid baru menabung selama 1 atau 2 tahun. Kau bahkan bilang ingin menggunakan 10 jam, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkannya. Namun Suhan yang mendengar penjelasan dari seniornya hanya tersenyum kepada mereka. Tak lama kemudian mereka terkejut, karena saldo milik Suhan, lebih dari 5.000 poin kontribusi. Penjaga kepala merah menyebutkan kepada temannya, kau pasti kaget. Benar, ini benar-benar lebih dari 5.000, aku tidak pernah melihat murid baru memiliki begitu banyak poin kontribusi. Tidak banyak veteran memiliki poin sebanyak ini, ucap penjaga berambut biru juga terkejut.